Hai semuanya, selamat datang kembali dengan Patrick di sini. Dan kali ini gue pengen ngobrolin atau mungkin sedikit ngasih opini gue mengenai apa aja yang terjadi di Indonesia ya khususnya selama beberapa waktu belakangan ini. Dan kemarin tuh gue sempat ngeliat beberapa berita ya untuk ngeriset juga apa yang mau gue bawain. Mungkin yang pertama itu Coldplay kali ya. Gue sendiri bukan fansnya Coldplay. Gue tahu beberapa lagunya. Gue kalau ngomongin Coldplay, gue inget dengan film Boyhood ya kalau nggak salah yang soundtracknya Coldplay. Gue inget dengan lagu itu. Yellow ya kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya. Gue tahu Fix You, Scientist, terus ya kurang lebih kayaknya yang gue inget itu sih. Karena emang bukan eh ya bukan selera gue sih. Gitu. Nggak jelek, cuma bukan seleranya gue aja gitu. Dan dari apa yang gue lihat kemarin ya, ini kan rencananya akan konser pada tanggal 15 November 2023 dan ini masih Mei. Beritanya tuh udah bisa dibilang cukup heboh ya. Banyak kehebohan di balik datangnya Coldplay ini. Yang pertama dari sisi tiket. Tiket ini ya tiket war ya. Tiket war tuh sebenarnya sih ini udah umum sih kalau untuk konser ya. Gue sendiri karena gue belum pernah nonton konser jadi gue nggak bisa apa ya ngebayangin seberapa hektiknya. Mungkin kalau tiket war paling tiket nonton doang sih waktu itu di IMAX. Dia emang agak khususnya untuk film-film besar ya. Mungkin itu sih pengalaman gue paling deket ke tiket war gitu untuk mengamankan tiket nonton. Dan di sini dari sisi harga sebenarnya kayaknya harganya kan kemarin tuh gue sempet ngeliat mulai dari jutaan ya. Dan karena gue nggak punya pembanding dengan harga tiket konser lainnya ya, jadi kalau menurut gue ya dari sisi orang awam untuk band sekelas Coldplay dengan harga tiket, nah ini gue dapet tiket antara iya jutaan sih. Mungkin paling paling tinggi tuh eh, Ultimate Experience gitu dengan harga 11 juta. Sisanya masih range-nya antara 1 sampai 5 juta. Ya menurut gue masih apa ya, buat gue sendiri sih ya, kayaknya masih wajar sih karena balik lagi ini adalah Coldplay, salah satu band yang besar juga gitu di dunia ya. Oh ini tanggalnya 15 November. Iya, 15 November. Ya intinya bulan November lah di 2023. Karena gue emang nggak ngikutin juga ya, cuma karena ini bisa dibilang cukup cukup wah belakangan ini ya, jadi gue cukup penasaran juga gitu, pengen tahu apa aja yang terjadi. Ini kan dari sisi tiket nih, terus ada masalah calo juga. Yang kemarin tuh ada yang ketipu ya, ketipu beli calo terus minta ganti rugi ke promotor. Ya, 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 apa yang lu expect gitu kalau menurut gue sih dari sini ya. Eh, dan banyak juga ya untuk ini sebenarnya agak ngingetin gue dengan kasusnya PS5 waktu awal rilis. Dimana banyak yang mereka ngebeli tapi tujuannya untuk dijual kembali gitu, dengan markup ya tentunya. Ini juga ya kurang lebih hal-hal begini tuh selalu ada ya untuk resellernya lagi. Scalper bilangnya. Termasuk di bagian
action figure juga ada yang seperti ini juga gitu. Dan ini dari sisi Coldplay, sama ini juga katanya isunya mereka salah satu alasan dilarang ya mungkin, ya gue nggak tahu sih ini dari apa yang gue lihat ya, gue bisa salah. Ini katanya mereka ada korelasinya dengan atau segala macamnya. Kalau itu gue nggak bisa komen banyak sih. Cuma yang jelas di Indonesia kan emang dengan adat timurnya ya, ini masih jadi salah satu hal yang sangat sensitif. Itu dari sisi Coldplay. Kita mungkin lihat aja nanti akan seperti apa. Semoga aja berjalan lancar ya. Dan nggak ada masalah karena kemarin cukup ya banyak. Ya ini jadi bisa dibilang jadi salah satu konser ya. Concern ya mengenai eh, keamanan saat konser tersebut. Terus ada lagi ini sepak bola, gue nggak ngebahas sepak bola. Oh ini, jadi tuh pas gue lagi browsing atau riset mengenai topik, gue ngeliat salah satu berita yang jadi headline sih mengenai warga negara asing yang memamerkan alat kelamin saat mengendarai motor di kawasan wisata Bali. Ya kalau menurut gue ya ini salah sih. Kayaknya nggak harus di Bali doang yang salah, tapi di seluruh tempat juga kayaknya salah ya. Ini eksibisionis gitu jatuhnya. Karena ya emang secara norma menurut gue salah sih. Dan iya yang nggak lazim juga gitu. Gue nggak tahu ini akan seperti apa nantinya, cuma terutama di Indonesia ya, yang kita kan masih dengan adat yang ketimuran banget gitu. Dan iya, kayak kemarin beberapa bulan lalu tuh sempat ada, gue lupa ada berita apa gitu di Bali juga gitu. Jadi ya ini mungkin jadi salah satu ya bisa dibilang concern juga kali ya. Ini gue sambil ngebaca beritanya dan ya kayaknya ya emang agak ini sih mungkin gue ngeliatnya dari sini ya. Ini gampang banget sih untuk apa ya mungkin keuntungan atau kelebihan di era sekarang, apa bisa jadi kerugian dan keuntungan juga ya. Itu gampang banget ya untuk memviralkan sesuatu di era sekarang. Ini direkam, post online, viral, langsung dapat respon. Ya bisa dibilang digeruduk secara digital gitu. Dan selanjutnya mungkin ini di luar hal yang di Indonesia kali ya, itu ada di PlayStation Showcase. Ya gue tahu secara topik tuh agak lompat ya. Ini mungkin agak niche juga. Jadi tuh PlayStation Showcase ini intinya sih tentang presentasi Sony ya mengenai game-game ataupun hardware yang mereka kenalkan dan akan rilis dalam waktu yang dekat ini. Dan kemarin tuh gue ngeliat dia emang ada beberapa game yang menarik dan gue rasa ini adalah waktu yang udah saatnya sih untuk ganti dari yang belum punya PS5 ya, itu untuk ganti ke PS5 gitu kan, untuk migrasi ke PS5 karena game-game yang mereka presentasikan juga emang udah ditujukan untuk PS5, nggak ada lagi multi platform ya, rilis di PS4 dan PS5 karena kalau begitu ya mereka nggak akan optimal gitu dari sisi game ya.
Dan kemarin tuh gue ngeliat ada beberapa game yang menurut gue menarik, itu ada Spider-Man kedua. Gue sendiri kemarin sempat nyoba main yang pertama ya, cuma entah kenapa kurang pas aja buat gue. Tapi dari apa yang gue lihat di Spider-Man 2 kemarin itu ya emang menarik banget sih. Dari sisi grafik juga udah, ya emang udah harus di PS5 gitu, karena itu keren banget sih dari sisi grafik ya. Terus gue ngeliat ada Alan Wake yang kedua. Terus Final Fantasy, sebenarnya ini salah satu game yang gue pengen banget, cuma karena gue belum punya PS5 ya. Sebenarnya gue mengharapkan untuk ada mereka nge-announce PS5 atau konsol terbarunya gitu. Bukan, ya mungkin lebih ke antara itu PS5 Pro atau PS5 Slim. Itu sih yang gua harapin gitu. Tapi mereka nge-announce streaming device, ya intinya untuk streaming ya ke konsol semacam kayak tablet dengan controller gitu sih. Dan kayaknya di HP juga bisa sih harusnya. Jadi menurut gue ya kurang menarik itu. Cuma satu hal yang nggak gue expect ya dari showcase kemarin tuh ada Metal Gear Solid yang ketiga, yang di hutan, iya. Yang settingnya kayak tahun 50-an deh, gue lupa. Karena gue juga belum, terakhir tuh gue main yang di Vita sih. Udah lama banget gue lupa, gue nggak terlalu ngikutin banget MGS. Jadi itu aja yang pembahasan kali ini kali ya. Dan satu lagi, di bulan Juni tuh cukup banyak, ada beberapa tanggal merah ya. Itu tanggal 1, coba sebentar gue pastiin dulu. Tanggal 1 hari Kamis, terus ada Minggu tanggal 4, dan yang terakhir tuh tanggal 29 Juni di hari Kamis juga. Jadi ya nggak bisa dibilang long weekend juga sih, karena kejepit di Jumatnya gitu. So itu aja mengenai apa aja yang terjadi selama beberapa waktu belakangan ini. Walaupun gak semuanya ya, tapi gue pilih beberapa topik yang gue lihat cukup sering muncul lah di depan gue. Thank you for watching. Karena gue kebiasaan bikin video ya, sekarang gue bikin audio only. Thank you buat yang udah ngedengerin. It's me Patrick signing off.